Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Iman Kristiani. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kemanakah perginya jiwa orang yang sudah meninggal. Sebagaimana Yesus telah wafat dan bangkit, demikian semua orang yang meninggal dalam Dia akan dijemput Allah bersama Yesus. Dan seperti semua manusia telah mati dalam Adam, demikian semua orang dihidupkan kembali dalam Kristus. Setiap tanggal 2 November, secara khusus kita sebagai umat Katolik mengenangkan dan mendoakan kaum keluarga, sahabat, dan kenalan kita yang sedang menantikan keselamatan di api penyucian. Sesudah kematian, hubungan kita dengan semua yang mendahului kita tak terputuskan. Cinta kita kepada mereka yang telah tiada diteruskan melampaui batas-batas maut. Cinta kita kepada anggota keluarga, sahabat dan kenalan tidak mati dan berhenti seiring dengan kematian mereka. Inilah cinta yang dihayati dalam Gereja Katolik. Karena itu, bukan hanya waktu meninggal dan hari-hari tertentu sesudahnya, tetapi juga setiap tanggal 2 November, Gereja Katolik merayakan peringatan mulia arwah semua orang beriman. Yesus berjanji akan menerima semua orang yang datang kepadanya dalam pertobatan dan iman. Mereka yang datang kepada Yesus datang sebagai jawaban terhadap kasih karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kedatangan Yesus ke dunia bukan karena kehendaknya, tapi oleh karena kasih Bapa, karena kasih Allah yang besar bagi kita, manusia yang berdosa ini. Apa yang dijanjikan Kristus bagi kita? Janjinya ialah bahwa siapa saja yang datang kepadanya dan percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan kekal. Yesus adalah jalan kebenaran. Jadi marilah kita menjadikan kebenaran selalu dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar kebenaran bisa menjadi pola hidup kita harus mendasarkan kasih dalam setiap tindakan keseharian kita. Dan kasih inilah yang mendasari tindakan para kudus dalam melakukan misinya menyampaikan kebenaran Kristus. Karena kasih, mereka bersedia hidup jauh dari kemewahan, menjadi pelayan umat, dan memberikan hidupnya bagi jalan Tuhan. Seperti juga Kristus yang mau memanggul salib karena dosa kita untuk menebus dosa-dosa kita. Penting kiranya untuk memahami kehendak Bapa dan tanggung jawab manusia, bukan kehendak Allah bahwa seorang beriman jatuh dari kasih karunia dan dengan demikian terpisah dari Allah. Juga bukan kehendaknya jikalau ada orang binasa atau gagal datang kepada kebenaran dan diselamatkan. Keinginan Allah bahwa orang beriman akan dibangkitkan pada akhir zaman tidak membebaskan mereka dari tanggung jawab untuk menaati dan mendengarkan suaranya serta mengikutinya. Allah menghendaki kehidupan. Kematian berarti kehancuran dari kehidupan, dan Allah bukanlah penghancur kehidupan. Ia datang membawa kehidupan. Kita sebagai orang beriman juga dikehendaki hidup oleh Allah, bukan dikehendaki mati. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku,
yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Dalam ajaran iman Gereja Katolik, umat beriman terdiri atas 3 bagian, yaitu kita yang masih berziarah di dunia ini, jiwa-jiwa malang yang ada di api penyucian, dan jiwa-jiwa para kudus yang telah berjaya di surga. Jiwa-jiwa mereka yang sudah berjaya di surga adalah jiwa-jiwa yang benar-benar suci dan layak di hadapan Allah. Di antara mereka, ada yang telah melewati proses api penyucian dan mencapai kemurnian. Ada pula yang tanpa melewati api penyucian, jadi setelah meninggal, mereka langsung masuk surga, karena mereka telah sepenuhnya layak di hadapan Allah. Di surga, mereka menjadi himpunan para kudus, yang berada sangat dekat dengan Allah. Oleh sebab itu, mereka yang sudah berjaya di surga menjadi pendoa bagi kita yang masih berziarah di dunia ini. Sebagian dari para kudus itu telah dikanonisasi oleh Gereja Katolik menjadi Santa dan Santo atau Beata dan Beato. Kita juga dapat memohon doa melalui perantaraan Santa atau Santo tertentu untuk membantu menyampaikan doa-doa kita kepada Allah di surga yang berada sangat dekat dengan mereka. Banyak sekali doa-doa Katolik melalui perantaraan Santa dan Santo, termasuk juga doa melalui perantaraan Santa Perawan Maria. Selain itu, orang-orang yang semasa hidup mereka telah kita kenal dan kasihi. Bila mereka sudah berada di surga, mereka juga dapat mendoakan kita. Sementara itu, kita yang masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia, memiliki kesempatan untuk mendoakan mereka yang telah berpulang, khususnya jiwa-jiwa malang yang masih berada di api penyucian. Jiwa-jiwa malang ini sangat membutuhkan doa-doa kita, agar mereka dapat segera masuk dalam kebahagiaan abadi di surga. Mengapa jiwa-jiwa malang itu berada di api penyucian? Mereka berada di sana karena jiwa mereka masih perlu dimurnikan untuk dapat memasuki tanah air surgawi. Jiwa-jiwa malang ini meninggal dalam keadaan berdamai dengan Allah. Namun dalam hidupnya, mereka masih memiliki kemelekatan dengan dosa. Jangka waktu untuk memurnikan jiwa mereka bervariasi, tergantung seberapa banyak dosa-dosa mereka yang perlu dimurnikan. Disinilah doa-doa kita diperlukan untuk membantu agar jiwa-jiwa malang tersebut lebih cepat mencapai kemurnian. Memang sebagai pengikut Kristus, dosa kita sudah ditebus oleh Yesus dan sudah dimurnikan. Apalagi dalam pembaptisan, dosa kita telah dihapuskan dan kita lahir baru secara rohani. Namun dalam prakteknya, karena kelemahan kita masih juga berbuat dosa, kendati pun kita sudah menjadi pengikut Kristus. Sifat kedagingan kita masih sering menyeret kita untuk melakukan dosa. Kita tahu tugas kita sebagai pengikut Kristus artinya harus meneladani Kristus yang murah hati, suka mengampuni, rela berkorban, rendah hati, dan taat kepada Bapa. Namun apakah setelah kita menjadi murid Kristus dan dibaptis, kita benar-benar meneladani Kristus dalam bersikap? Apakah kita benar-benar rendah hati, atau terkadang tetap bersikap sombong? Apakah kita benar-benar murah hati dan peduli terhadap sesama, atau tetap sulit untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan? Apakah kita benar-benar taat kepada Bapa, atau masih menggerutu
bila ada hal-hal dalam kehidupan kita terjadi tanpa kita kehendaki. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita sendirilah yang dapat menjawabnya. Kita sendiri pula yang dapat mengukur seberapa pantas kita disebut anak-anak Allah. Setelah kita nanti meninggal dunia, ada 3 kemungkinan yang akan terjadi pada jiwa kita. Yang pertama, kita akan masuk surga bila kita benar-benar suci dan layak di hadapan Allah. Yang kedua, kita akan masuk ke dalam api penyucian bila kita sudah berdamai dengan Allah, namun jiwa kita masih belum suci dan belum murni akibat dosa-dosa yang telah kita perbuat setelah kita menjadi pengikut Kristus dan belum diakukan dalam sakramen pengakuan dosa selama hidup. Secara iman, kita percaya bahwa dosa-dosa kita sebelum kita dibaptis telah dihapuskan oleh rahmat pembaptisan, dan juga dosa-dosa yang telah kita akui dalam sakramen pengakuan dosa di hadapan imam telah memperoleh pengampunan. Namun kita yang lemah ini seringkali jatuh dalam dosa. Hal inilah yang membuat jiwa kita masih harus dimurnikan di api penyucian. Jiwa-jiwa di api penyucian memiliki harapan untuk dapat masuk surga, namun butuh waktu untuk memurnikan jiwa mereka agar layak memasuki surga. Yang ketiga, jiwa kita akan binasa di dalam neraka bila kita melakukan perbuatan-perbuatan keji dan jahat yang bertentangan dengan cinta kasih, namun tidak sempat bertobat dan menerima Kristus hingga akhir hayat. Namun bila kita telah dibaptis dan menerima Kristus, jiwa kita memperoleh keselamatan, sehingga tidak masuk dalam kebinasaan kekal di neraka. Jiwa-jiwa yang berada di api neraka benar-benar terputus dari Allah dan sudah tidak memiliki harapan lagi untuk memasuki surga. Sekalipun orang-orang di dunia masih mendoakan mereka. Berbeda dengan jiwa-jiwa di api penyucian yang masih memiliki harapan untuk dapat mencapai surga, namun harus menunggu jiwanya dimurnikan terlebih dahulu. Kita sebagai umat Katolik hendaknya mengimani bahwa kita adalah manusia berdosa yang tidak layak di hadapan Allah. Walaupun kita telah ditebus dengan darah Yesus dan memperoleh keselamatan, kita seringkali lalai menjalani tugas sebagai murid Kristus yang sejati. Ketidaklayakan kita mengajak kita untuk bersikap rendah hati untuk tidak merasa layak di hadapan Allah, rendah hati untuk menerima konsekuensi dari kelemahan dan kelalaian kita. Yang dapat menilai jiwa kita ini sudah murni atau belum, bukanlah kita sendiri, melainkan Yesus di hari penghakiman setelah kematian kita. Maka baiklah kita menempatkan diri kita sebagai orang berdosa yang tidak layak, serta siap dimurnikan olehnya bila Ia menginginkannya, daripada kita merasa terlalu yakin bahwa kita sudah murni. Padahal itu semua menurut pandangan kita semata, bukan menurut pandangan Allah. Hendaklah kita selalu ingat dengan sabda Yesus sendiri tentang kerendahan hati, di mana Ia berkata, "Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan." Lebih baik kita merasa diri tidak layak, serta siap dimurnikan di api penyucian. Namun ternyata, kelak Tuhan menilai kita sudah murni dan layak masuk surga, daripada kita sendiri sungguh yakin bahwa kita pasti akan masuk surga. Namun ternyata,
Kelak di mata Tuhan, kita masih belum layak dan murni sepenuhnya, sehingga perlu dimurnikan terlebih dahulu sebelum dapat memasuki surga. Sebagai pengikut Kristus, kita yakin akan diselamatkan. Kita juga yakin bahwa kita pasti akan masuk surga, karena kita telah menerima Yesus dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun kita juga harus ingat bahwa kita ini manusia lemah dan berdosa, serta tidak layak di hadapan Allah. Masuk surga adalah suatu kepastian bagi semua pengikut Kristus yang setia mempertahankan imannya hingga akhir. Namun, apakah setelah kita meninggal nanti, kita akan langsung masuk surga, atau harus dimurnikan terlebih dahulu di api penyucian? Itu semua kita kembalikan lagi kepada belas kasih Allah. Yang pasti, semua jiwa yang berada di api penyucian memiliki peluang untuk masuk surga. Hanya waktu penantian untuk mencapai kemurnian itu yang berbeda-beda antara jiwa yang satu dan yang lainnya. Itu semua tergantung seberapa besar dosa yang harus dimurnikan dan seberapa banyak doa-doa yang dipanjatkan oleh kita yang masih hidup di dunia ini bagi jiwa mereka yang masih berada di api penyucian. Gereja yang masih berziarah di dunia ini menyatukan doa-doa bagi semua orang yang sedang menantikan keselamatannya di api penyucian. Mereka semua membutuhkan doa-doa kita, supaya Allah boleh memperkenankan mereka ikut bergabung dalam semua orang kudus di surga. Gereja adalah persekutuan para kudus, persatuan mereka yang sedang dalam perjalanan dengan para saudara yang sudah beristirahat dalam damai Kristus, sama sekali tidak terputus. Disinilah keindahan hubungan cinta kasih dalam ajaran Gereja Katolik antara kita yang masih berziarah di dunia ini dengan mereka yang telah berpulang mendahului kita. Hubungan itu tidak terputus, melainkan tetap terjalin abadi dalam cinta kasih yang tulus dan senantiasa saling mendoakan. Amin. Tuhan memberkati.